buat kumpul sama-sama, tapi kita percaya hari ini kita akan bersuka cita bareng-bareng, kita akan menyambut Tuhan dan kita akan memuji Tuhan sama-sama. Jadi luangkan waktu kalian saat ini untuk bersama-sama mungkin sama mama papa, sama kakak adik untuk bareng-bareng kita memuji Tuhan bersama-sama di Light Teens. So berikan hatimu saat ini buat Tuhan. Let's sing. Curahkan darah-Mu Tuhan sebagai ganti dosaku. Ku berserah dan ku nyatakan. Sama-sama kita naikkan salibmu kemenanganku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau penyelamat kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya terus bahwa kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu turut bekerja mendatangkan semua kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau serahkan hati kami Tuhan. Segala hal Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu kekal selamanya. Ku bawa hatiku Tuhan. Kaulah
segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau mau hadir di tempat ini bersama kami Tuhan. Meskipun kami ada di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan melingkupi setiap hati kami Tuhan dan menyatukan hati kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami Tuhan, untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami, semua orang yang ada dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Biar Engkau isi kami dengan hati-Mu, Engkau isi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tidak pernah lepas dari tangan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau membuka hati kami untuk setiap firman-Mu, untuk setiap apapun yang ingin Kau perkatakan dalam hati kami saat ini Tuhan. Kau berkati kami selalu Tuhan, Kau juga berkati setiap pembawa firman Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, Light Teens hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, menjadi terang bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Thank you Lord Jesus for your presence. Haleluya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman. Selamat datang kembali di Worship from Home for Teens, or maybe this is your first time online. So, hi, you are welcomed and you are loved. Teman-teman, gimana kabarnya? Are you guys doing good? Doing great? Spirit up? Are you guys excited? I am so excited. Why? Because we are entering the favorite month of the year. Ya ampun, gak kerasa kita udah di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal, kita juga akan menyambut tahun yang baru. Dan teman-teman, hari ini, di bulan yang baru ini, kita juga memasuki talk yang baru. Kita ada tema yang baru, yaitu White Christmas. White Christmas. Maksudnya kita bakal ngomongin Natal yang penuh dengan salju. Di Indonesia nggak ada Kak. Iya emang di Indonesia nggak ada ya. Tapi aku akan cerita kenapa tema kita White Christmas, apa sih maksudnya. Dan di talk yang pertama ini adalah minggu pertama, jadi teman-teman masih di talk yang pertama. Dan kita akan membicarakan, judulnya adalah White as Snow. Teman-teman di sini ada yang pernah berkunjung ke sebuah negara yang ada saljunya, pernah bermain salju, atau mungkin teman-teman pernah mengunjungi sebuah tempat di mall yang ada salju-saljuan. Aku sebenarnya belum pernah sih ke negara yang ada saljunya, jadi baru ngeliat salju-saljuan. Tapi kalau lihat di TV juga aku tahu kalau salju itu kayaknya dingin, tapi it's warm, I don't know, it's fun, it's cold, but it's white. Nah, hari ini kita akan ngomongin white as snow. Kita gak akan ngomongin salju, tapi kita akan ngomongin firman Tuhan, dan kita akan ngomongin tentang Tuhan Yesus. So, I hope you guys are ready to receive God's word, to receive God's love today, and God's message. Tapi sebelumnya teman-teman, yuk kita atur sikap kita tenangkan hati kita, dan kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita hormati firman Tuhan. Kita angkat tangan kita. Buat teman-teman yang ada Bible, silakan angkat Bible kalian. And let's say this. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thank you, Jesus. Teman-teman, firman Tuhan hari ini akan diambil dari, dan ini akan juga menjadi ayat hafalan kita di bulan Desember, yaitu dari Yesaya 1 ayat 18. Bunyinya seperti apa? Yuk kita baca sama-sama teman-teman. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yuk kita baca sekali lagi, kita resapi ya. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
kita ambil waktu sejenak dan kita izinkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yes, God is good. Dan hari ini, seperti yang firman sudah kita baca, adalah bahwa kita ini berdosa. Kita manusia berdosa, tapi sekalipun dosa kita seperti kirmisi, mungkin teman-teman lagi bertanya ya, Kak, kirmisi itu apa sih? Kain kesumba itu apa sih? Nah, aku juga googling teman-teman, dan ternyata kirmisi adalah satu warna yang pekat, warna yang merah, yang mungkin cenderung ke warna orange. Dan kalau misalnya teman-teman baca kain kesumba itu tuh warnanya tuh warnanya tuh pekat banget. Jadi intinya mau diceritain bahwa sesuatu yang berwarna merah itu noda. Teman-teman bayangin baju putih kena noda warna merah. Wah, bercaknya tuh pasti mungkin akan akan kelihatan banget dan mungkin akan susah untuk dihilangkan gitu. Tapi maksudnya apa sih akan diubahkan menjadi putih seperti salju dan akan menjadi putih seperti bulu domba? Maksudnya gini teman-teman, hari ini ada satu message yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan mampu, sanggup mengampuni kita, mengubah hidup kita, yang meskipun kita penuh dosa, yang mungkin dosanya tuh udah bikin kita kayaknya udah pekat banget, udah kayaknya hati kita tuh penuh dengan noda warna merah karena kita begitu sering berdosa. Tapi ada Tuhan Yesus yang mau mengampuni, ada Allah Bapa yang luar biasa baik mau mengampuni, dimana warna merah yang pekat itu, yang kalau misalnya kena baju di warna putih itu akan menjadi susah banget dihilangin, tapi dengan pengampunan Tuhan Yesus akan menjadi putih seperti salju dan akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi teman-teman, kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu mau mengampuni kamu dan aku. You are loved. You are loved. Banyak di dunia ini yang merasa aku tuh gak disayang sama siapa-siapa. Aku tuh gak disayang sama siapa-siapa. Aku gak disayang Tuhan. Aku gak disayang teman-teman. Kenapa bisa ada perasaan itu? Kenapa kita bisa ada pemikiran itu? Karena terkadang kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bilang, aku udah terlalu banyak dosa, kayaknya aku nggak ada baiknya di dalam hidup aku. Tapi hari ini, my first message to you is, you are loved. Tuhan itu mau mengampuni setiap kita. Dan seperti firman Tuhan adalah ya dan amin, bahwa meskipun dosa kita merah, tapi Tuhan mau ubahkan hati kita menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Tapi aku mau kasih gambaran sedikit. Teman-teman, di sini aku ada sebuah air, ada botol, ada 3, dan ini adalah warna, kita anggap aja ini warna putih atau biasanya kan air putih gitu, tapi sebenarnya air bening. Ini melambangkan tentang Yesus, dan ini ada warna merah yang melambangkan dosa, dan ini adalah kita, manusia, kamu dan aku, kita. Oke? Jadi teman-teman, kita ketika tidak berdosa, hati kita itu putih, hati kita itu bersih, we have a pure heart. Tapi one day ketika kita lagi di sekolah, atau kita lagi sendiri, mulai bikin dosa gitu kan, sendiri-sendiri, kita mungkin nyontek, kita ngomongin teman-teman kita, dan kita mulai bohong sama papa mama, ya kan? Dosa ini membuat hati kita menjadi merah. Tapi Tuhan tuh bilang tadi di firman, katakan bahwa dia akan ubahkan menjadi putih seperti salju. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita mengakui dosa-dosa kita, here is what we will receive. Ketika Yesus membasuh hati kita, dia masuk ke dalam hati kita, dosa kita yang tadinya merah itu akan diubahkan dan akan menjadi kembali putih, teman-teman. Inilah apa yang dimaksud dengan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus mau
mengubah hati kita. Meskipun kita sudah berdosa, tapi ketika kita datang kepada Dia dan kita mengakui dosa-dosa kita, Dia akan mengampuninya dan kita akan memiliki hati yang baru, hati yang putih, hati yang bersih. So, teman-teman, semoga ilustrasi tadi cukup menggambarkan bagaimana maksudnya dari Yesaya 1 ayat 18 ini. Tapi we're going to move forward. So, teman-teman pernah traveling nggak? Teman-teman pernah traveling? Have you ever traveled with a bag that is so heavy that makes your back is so hurt? Mungkin berasa panas, mungkin kayak, aduh ini berat banget sih gitu kan. Aku bawa apa aja sih sampai seberat ini? Mungkin teman-teman pernah ngalamin itu. Nah, kita akan ngomongin tentang dosa yang kadang-kadang kalau kita tumpuk-tumpuk terus, kita nggak minta ampun sama Tuhan, itu akan seperti kita membawa backpack yang berat. Mungkin awalnya kita cuman bohong, mungkin awalnya kita cuman ngomongin orang, mungkin awalnya kita cuman nonton yang enggak-enggak, mungkin awalnya kita cuman mencuri hal-hal kecil. Tapi teman-teman, ketika dosa-dosa ini ditumpuk dan kita tidak minta ampun dan kita mengabaikan, teman-teman, itu akan seperti tas yang tadi, yang berat, yang numpuk, yang akan membuat hati kita tuh kayaknya, aduh, ngejalanin hidup ini berat banget sih. Kayaknya apa yang ada di dalam hati kita tuh negatif terus. Apa yang ada di dalam hati kita itu penuh dendam, karena hati itu kita tuh merah seperti tadi yang diilustrasikan dan seperti apa yang firman Tuhan. Ketika kita berdosa itu hati kita tuh bagaikan warna merah yang pekat. Tapi teman-teman, yuk kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengakui dosa kita, that's the first step, teman-teman. We have to confess. Kita harus mengakui, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan Dia adalah Tuhan kita yang setia dan adil, di mana Dia akan mengampuninya. My second message to you is, you are forgiven. Banyak dari kita yang ngerasa, aku tuh gak bakal diampuni deh sama Tuhan, dosa aku tuh udah kebanyakan, aku tuh udah terlalu numpuk deh Kak, aku gak bakal deh Dia maafin sama Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa saat ini, kita minta pemikiran-pemikiran itu pergi di dalam nama Yesus. Karena Tuhan bilang ketika kita datang dan kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan akan mengampuninya. Tapi langkah pertama harus dari kita, teman-teman. We have to come to Him and we have to confess. Mungkin kita harus cek, apakah saat ini kita ada dosa yang kita tutupin. Mungkin papa mama nggak tahu, ya papa mama nggak tahu apapun yang kita lakukan, tapi kita tahu ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa yang selalu menemani kita. Jadi teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan dan kita akui dosa-dosa kita, dan kita percaya sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan Dia akan mengubahkan hati kita yang merah seperti kirmisi, seperti kain sumba, akan menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Nah, tema kita adalah White Christmas. Tema kita yang pertama adalah White as Snow. Karena Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kamu, mengubah hati kamu yang merah itu menjadi putih dengan kasih-Nya, dengan pengampunannya, dengan kita mengakui dan kita bertobat. Teman-teman, jangan lupa kita juga harus bertobat. Ketika kita mengakui, kita janji sama Tuhan, kita berusaha dengan kekuatan dari Tuhan bahwa aku gak mau berdosa lagi. Dan hati kita akan menjadi putih. Sehingga di dalam masa Advent ini, mari kita persiapkan hati kita. Ketika kita menyambut Tuhan Yesus, hati kita putih, hati kita siap, hati kita sukacita, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Dan message aku yang terakhir, di Kolose 3 ayat 13 mengatakan seperti ini, teman-teman. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Tuhan mengasihi kamu,
Tuhan mengampuni dosa kamu, dan Tuhan mau juga kita mengampuni orang lain. Gampang? Enggak. Susah? Enggak juga, asal kita mau menyertakan Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita kembali, bisa membangkitkan semangat kita lagi bahwa you are loved, you are worthy, and God wants your heart. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita, kita bertobat, dan kita minta sama Tuhan pertolongan Tuhan untuk kita juga bisa mampu mengampuni orang lain. Mari teman-teman kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan bahwa Engkau berjanji untuk selalu senantiasa mendampingi kehidupan kami. Engkau setia, Engkau tidak pernah lalai akan janji-janji-Mu. Bapa, ampunilah kami bahwa seringkali kami berdosa, seringkali kami lalai, seringkali kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepadamu. Seringkali kami menyakiti hati-Mu, seringkali kami menyakiti hati orang lain. Firman-Mu hari ini kami mau pegang Tuhan. Kiranya saat ini misalnya kami ada dosa yang kami tutupi. Mungkin saat ini hati kami merah seperti kain kermisi. Mungkin hati kami merah Tuhan, pekat. Hati kami penuh dendam, hati kami tuh udah pikirannya negatif. Saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau kasih-Mu. We want your love to overflow from heaven above into our hearts, Lord. Basuh hati kami mau dipulihkan lagi, kami mau diperbaharui lagi, kami mau memiliki hati yang putih seperti bulu domba, hati yang putih seperti salju. Roh Kudus bantu kami juga Tuhan, supaya kami terus ingat ketika kami mau melakukan dosa, bahwa ada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami, sehingga kami tidak mau melakukannya kembali. Dan ketika ada orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kami, ketika ada orang yang menyakiti hati kami, biarkanlah kami boleh memiliki hati yang mau mengampuni sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap kami, untuk setiap keluarga kami, untuk orang-orang yang saat ini mungkin sedang sakit, untuk keadaan kami yang saat ini harus terus online Tuhan. Mungkin kami capek, mungkin kami jenuh, tapi kami mau kuat di dalam Engkau. Kami mau beriman bahwa Engkau sanggup memenangkan perkara ini, bahwa Engkau sanggup Tuhan membawa kami untuk bisa melewati ini semua. Dan biarkanlah di masa Advent ini kami terus mengubah hati kami terus memperbaharui diri kami, sehingga kami siap untuk menyambut Engkau, Yesus yang lahir di dalam hati kami, di dalam dunia ini, untuk menyelamatkan setiap kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. God is so amazing. And buat teman-teman yang mungkin saat ini nggak nonton sendiri, mungkin ada papa, mama, mungkin ada kakak atau adik, atau mungkin setelah ini mungkin teman-teman mau ngobrol sama teman-teman kalian, let's say to them, you are loved, you are forgiven. Dan teman-teman, stay tune terus di Worship from Home for Teens. Minggu depan kita akan ngomongin session yang kedua, melanjutkan seri hari ini. Dan buat teman-teman juga yang dimanapun kalian berada, dan mungkin kalian diberkati dengan seri ini, dengan online YouTube ini, teman-teman boleh share loh link ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman tahu, aduh kayak teman aku lagi membutuhkan nih, atau God put a word, name in your heart. Mungkin itu waktunya untuk kalian membagikan kabar sukacita ini, kabar tentang Yesus. Teman-teman bisa share link ini, dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan ketika teman-teman harus keluar jangan lupa untuk pakai masker dan juga seringlah cuci tangan. So I'm going to see you guys next week, next Saturday, and have a great weekend, and God bless you. Bye-bye!